Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dini waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya moderator dalam pembahasan materi pandangan Islam tentang pajak. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita mulai ke pemaparan materi. Kepada presenter dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian umum. Dari perspektif hukum, suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dari perspektif ekonomi, beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Next. Fungsi pajak. Fungsi anggaran memberikan anggaran atau pendapatan bagi negara untuk melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Fungsi stabilitas. Pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut akan digunakan negara untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk pembangunan. Pajak dalam Islam, pajak untuk umat Islam disebut dengan doribah atau artinya yaitu beban. Secara etimologi, doribah yang berasal dari kata dasar doroba, kemudian yadribu, dan dorban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. Pendapatan negara menurut Islam. Pendapatan negara atau mawarid ad-daulah pada zaman pemerintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 sampai 632 Masehi dan Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 650 Masehi. Diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ialah ghanimah, kedua fai'ah, dan ketiga ialah zakat. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum kafir melalui peperangan. Fai'ah adalah harta rampasan yang diperoleh oleh kaum muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran atau peperangan. Fai'ah dibagi lagi atas 3 macam. Ialah yang pertama kharaj, yang kedua adalah musr, dan yang ketiga adalah jizyah. Yang dimaksud dengan kharaj adalah sewa tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan tahun ke-7 Hijriah. Kemudian yusr adalah biaya impor atau biaya masuk yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang dinilainya lebih dari 200 dirham. Yang ketiga ialah jizyah atau upeti atau pajak kepala, adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Yang ketiga ialah zakat atau sedekah. Yang dimaksud dengan zakat atau sedekah adalah kewajiban kaum muslim atas harta yang ia miliki yang mencapai nisab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Zakat hukumnya ialah fardu ain atau wajib ain, dan sedekah hukumnya ialah sunnah. Demikianlah sumber-sumber pendapatan negara
yang sumber-sumber pendapatan negara yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Oke, selanjutnya. Sebab munculnya pajak. Beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya pajak yaitu 1. Masa pemerintahan Rasulullah SAW dan sahabat, pajak atau daribah belum ada karena dari pendapatan ghanimah dan umum negara setelah ekspansi Islam sekarang tidak ada lagi karena tidak ada peperangan. 2. Terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Penerimaan zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum muslim. Namun zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, apalagi untuk non-muslim, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya. Jika sumber daya alam tidak diolah, negara muslim tetap saja menjadi negara miskin. 4. Imam atau khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara atau baitul mal, kekurangan atau maka seseorang imam atau khalifah tetap wajib mengadakan 3 kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Itu tidak diadakan dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudaratan yang lebih besar. Maka khalifah diperbolehkan berutang atau mungut pajak, yaitu daribah. Utang dan pajak. Khalifah atau imam atau kepala negara punya 2 pilihan, yaitu utang dan pajak. Utang mengandung konsekuensi riba dan membebani generasi yang akan datang. Dan pajak adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Inilah alasan yang memunculkan ijtihad baru di kalangan fuqaha berupa pajak atau daribah. Hukum membayar pajak dalam Islam dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah SAW. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa harta kekayaan ada kewajiban selain zakat. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Al-An'am ayat 141, Al-Ma'un ayat 4-7, Al-Maidah ayat 2, Al-Isra ayat 26, An-Nisa ayat 36, Al-Balad ayat 11-18, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak ini, negara berkewajiban untuk memenuhi 2 kondisi atau syarat, yaitu yang pertama, penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai suatu amanah dan harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Yang kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Menurut para ulama, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, pajak dikenakan membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid syariah. Yang kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. Yang ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Landasan hukum pajak menurut Islam. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan memberikan harta yang dicintai. Ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk memberikan hartanya selain zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zuhrah, Imam Al-Ghazali, Said Hawa, Syahid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat halaman 281. Yang kedua ada Quran surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Mahalla, Kitab Zakat halaman 241. Yang ketiga ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang terakhir ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Demikian pemaparan materi pandangan Islam tentang pajak. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.